hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita ini, juga para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, tak lupa para netizen melalui akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah, yaitu Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, Al-Wali dan Al-Maula. Secara bahasa, Al-Wali itu mencakup banyak makna. Bisa berarti pelindung. Al-Maula adalah tempat berlindung. Sesuatu yang dijadikan tempat berlindung. Al-Maula, Al-Wali pelindung. Bisa menjadi yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi. Ya. Dua nama ini, Al-Wali dan Al-Maula, berulang kali oleh Allah disebut di dalam Al-Quran sebagai nama sekaligus sifat Allah. Contohnya dalam surah Asy-Syura ayat 9 Allah berfirman, Amittakhadhu min dunihi awliya'a Fallahu huwal waliyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka akan mengambil wali-wali lain selain Allah? Padahal Allah lah wali yang sesungguhnya. Dia menghidupkan dan juga mematikan. Dia menghidupkan segala yang mati. Menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 28 Allah berfirman, wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah manusia itu putus asa dengan kemarau. Lalu Allah menyebarkan rahmatnya. Rahmat maksudnya hujan di sini. Wa huwal waliyul hamid, dan dia maha al-wali dan maha hamid. Lihat, kalau yang pertama tadi al-wali dikaitkan dengan menghidupkan yang sudah mati. Kalau ayat ini Al-Wali dikaitkan dengan menurunkan hujan dan menebarkan rahmatnya. Dalam surah yang lain, An-Nisa ayat 45 Allah berfirman, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Wali dalam ayat ini dikaitkan dengan pertolongan. Dalam Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir.
Berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Huwa maulakum, dia Allah maula kalian, tempat kalian berlindung. Wa fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah sebaik-baik tempat berlindung dan sebaik-baik penolong. Dalam Ali Imran 150 Allah berfirman, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah lah maula kalian, tempat kalian berlindung, dan dialah sebaik-baik penolong. Dalam At-Tahrim ayat 2 Allah menyatakan, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah adalah maula kalian dan dia maha mengetahui dan maha hakim. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan Allah itu wali, Allah itu maula. Nah, perwalian Allah ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah perwalian secara umum. Allah menjadi wali bagi semua makhluk. Apa maknanya? Maknanya adalah hiya tasrifuhu subhanah wa tadbiruhu li jami'il kainat wa taqdiruhu 'alal ibad ma yuridu min khairin wa syarrin wa naf'in wa dharrin wa itsbatu ma'anil mulki kullihi lillahi ta'ala wa annal ibada kullahum tau'u tadbirihi la khuruja li ahadin minhum an nufudhi masyiatihi wa syumuli qudratihi. Pertama, makna Allah wali bagi seluruh makhluk, artinya Allah mengatur kehidupan seluruh makhluk, menetapkan takdir atas setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah, baik takdir yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang madarat, dan mencakup seluruh makna-makna kekuasaan bagi Allah. Dan seluruh hamba ini semuanya taat kepada, tunduk kepada pengaturan Allah. Tak ada seorang pun di kalangan makhluk yang bisa keluar dari ketetapan Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Tak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Nah, wali seperti ini, makna perwalian seperti ini mencakup semuanya, baik orang mukmin ataupun orang kafir, orang soleh ataupun orang salah, orang taat ataupun orang maksiat, orang takwa ataupun orang durhaka. Allah menjadi wali bagi semuanya. Sebagaimana banyak firman Allah menyatakan. Di antaranya surah Al-An'am ayat 62. Tsumma ruddu ilallahi maulakumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian semua manusia akan dikembalikan kepada Allah sebagai maula mereka yang sebenar-benarnya. Ingatlah, milik Allah lah semua hukum. Dan dia zat yang paling cepat hisabnya. Penghisab yang paling cepat. Dalam surah Yunus ayat 30 Allah berfirman, hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kata Allah Azza wa Jalla, di sana, yaitu pada hari kiamat, setiap jiwa akan memperoleh balasan atas semua amal yang pernah dilakukannya. Lalu mereka dikembalikan kepada Allah sebagai maula mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka semua yang mereka ada-adakan. Makna bahwa Allah itu termasuk juga maula dan wali bagi orang-orang kafir, maknanya Allah itu menguasai mereka.
mengatur kehidupan mereka sekehendak Allah Azza wa Jalla. Ini makna maula secara umum, mengatur ya, kemudian menguasai, memiliki, menetapkan seluruh takdir yang harus mereka jalani dan seterusnya. Pengertian ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang terdapat dalam surah Muhammad ayat yang ke-11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah lah maula bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak punya maula. Allah maula bagi orang mukmin, orang kafir nggak punya maula. Tapi kenapa ayat tadi menyatakan Allah menjadi maula juga bagi orang kafir? Sebab Allah menjadi maula bagi orang kafir dengan makna umum. Dengan makna menguasai, mengatur, dengan makna menentukan takdir mereka dan seterusnya. Sedangkan wa annal kafirina la maula lahum, bahwa orang-orang kafir itu tidak memiliki maula. Ini makna maula secara khusus yang nanti akan diterangkan. Allah maula bagi khusus orang-orang mukmin. Maksudnya Allah mencintai, Allah memberi taufik, Allah menolong, Allah menguatkan, dan itu khusus bagi orang-orang mukmin. Sedangkan orang kafir nggak dapat semuanya itu. Bahkan yang akan didapatkan oleh orang kafir kerugian. Yang didapat oleh orang kafir penyesalan. Yang didapat oleh orang-orang kafir adalah azab dan siksa. Wali mereka adalah setan. Tempat maula mereka, tempat berlindung atau menetap mereka adalah neraka sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana surah An-Nahl ayat 63 menyatakan, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Syaitan menghiasi amal-amal mereka. Amal mereka itu buruk tapi dihiasi oleh syaitan sehingga nampak bagus. Yang buruk sebenarnya dibagus-baguskan. Dibikin opini bahwa itu bagus. Dan sekarang ini kan sudah begitu. Jadi kebejadan dianggap sebagai modernisasi. Sebagai sikap yang update, yang sikap yang up to date, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Membuka aurat adalah kemajuan, padahal itu buruk. Pergaulan bebas adalah kebebasan yang membahagiakan, padahal itu buruk. Pokoknya mah dianggap pergaulan yang modern, padahal itu pergaulan yang hanya dilakukan di zaman jahiliyah oleh orang-orang yang bodoh-bodoh. Dihiasi pokoknya oleh setan. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi amal-amal mereka. Fahuwa waliyuhumul yawm. Pada hari ini setan menjadi wali mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka akan peroleh azab yang sangat pedih. Surah Al-Hadid ayat yang ke-15 menyatakan fal yauma la yukhadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun. Pada hari ini, maksud hari ini itu hari akhirat, tidak diterima tebusan dari kalian, juga tebusan dari orang-orang kafir. Jadi kalau orang di dunia di akhirat nanti karena durhaka mau diazab, nggak bisa menebus diri itu. Tebusan segede apapun, berupa apapun tidak akan diterima. Fal yauma la yukhadhu minkum fidyatu wala min ladzina kafaru ma'wakumun nar. Tempat kalian itu, tempat menetap, tempat berlindung kalian itu di neraka. Hiya maulakum. Itulah maula kalian.
Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi inilah makna maula yang pertama, yaitu maula secara umum. Allah menjadi wali atau maula bagi seluruh makhluk. Mananya Allah lah yang menjadi pengatur kehidupan mereka, yang menetapkan takdir baik yang baik ataupun yang buruk bagi mereka, yang menguasai mereka, yang mengutak-ngatik kehidupan mereka dan seterusnya. Itu makna maula yang pertama secara umum. Sekarang yang kedua, sekarang kewalian atau perwalian yang kedua, kemaulaan yang kedua, ini maknanya makna khusus. Dan ini yang banyak dimaksudkan dalam Al-Quran, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah yang sahihah. Dan ini adalah perwalian yang sangat agung, yang sangat mulia, yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang mukmin, yang Allah spesialkan bagi pasukannya atau golongannya yang taat, yang khusus bagi orang-orang yang Allah cintai di kalangan orang-orang yang bertakwa. Makna maula secara khusus ini adalah perhatian Allah kepada orang-orang mukmin. Taufik Allah kepada mereka dengan cara mentarbiyah, mendidik, membimbing mereka di atas keimanan. Dijauhkan mereka dari jalan-jalan kesesatan dan kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, sebagai wali apa yang Allah lakukan? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari gelapnya kekafiran menuju keimanan yang terang benderang. Dari gelapnya perbuatan syirik menuju kepada cahaya tauhid yang bersinar. Dari gelapnya kemaksiatan menuju kepada cahaya ketaatan, dari bidah kepada sunnah dan yang sejenisnya. Itu salah satu di antara orang beriman, lalu membimbing mereka dari salah kepada benar, dari dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari bidah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, wali-walinya itu adalah taghut. Taghut itu salah satu maknanya syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kalau setan mah mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Terbalik. Tadinya iman digoda jadi kufur. Tadinya bertauhid digoda jadi syirik. Tadinya dia berada di atas sunnah digoda oleh duniawi, oleh kepentingan-kepentingan sesaat, lalu menjadi terjerumus ke dalam kebidahan. Tadinya taat, berhenti dari ketaatan berganti kepada kemaksiatan. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Allah menyatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah, ya, orang-orang kafir itu walinya adalah taghut. Si taghut ini mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang pertama, perwalian Allah secara khusus bermakna
membimbing, bermakna mentarbiyah, mendidik, bermakna memberi hidayah, memberi taufik. Kedua, perwalian Allah kepada orang mukmin juga mencakup makna memberi ampunan dan rahmat kepada mereka. Allah berfirman ayat 155, kata Allah, berkata orang mukmin, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya Allah, engkau adalah wali kami, maka ampuni dosa-dosa kami dan rahmati kami, karena engkaulah sebaik-baik pengampun. Wali di sini dikaitkan dengan memberi ampunan dan memberikan rahmat. Karena memang perwalian itu mencakup makna itu, memberi ampunan, memberi rahmat. Yang kedua, ketiga, perwalian juga mencakup makna ta'yid, yaitu memberi dukungan, menguatkan dan memberikan pertolongan dalam menghadapi musuh. Allah wali bagi orang beriman maknanya memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, bantuan, mengokohkan dan menguatkan serta menegarkan mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, Allah berfirman, orang-orang mukmin berkata, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkaulah maula kami, ya Allah, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Salah satu di antara cakupan makna maula Allah bagi orang-orang mukmin adalah menolong dalam menghadapi orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 150 juga menyatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah lah yang menjadi maula kalian dan dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Pada waktu perang Uhud, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Saat itu Abu Sufyan masih menjadi musuh dan tokoh dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy saat itu. Ketika perang Uhud, Abu Sufyan berseru, lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, sedangkan kalian tidak punya Uzza. Uzza itu sesembahan. Patung yang mereka sembah. Uzza itu dulunya adalah orang soleh yang memberikan bimbingan, wejangan gitu ya, ditokohkan, didengar ucapannya, lalu mati. Lalu orang-orang selalu mengingat-ingat jasa-jasa besar dan bimbingan Uzza. Lama-lama dibuatkan patungnya, lama-lama disembah. Disebut dengan sebutan patung Uzza. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Salah satu yang teragung adalah Uzza. Kata Abu Sufyan, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian mahai orang-orang muslim tidak punya Uzza. Maka berkata Nabi SAW kepada para sahabat, ajibu, jawab oleh kalian tuh si Abu Sufyan. Para sahabat bertanya, manaqul, apa yang harus kami lakukan ya? Apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Bagaimana menjawabnya? Qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Jawab oleh kalian, Allah lah maula kami, sedangkan kalian tidak memiliki maula. Uzza yang disembah mah itu benda mati. Orangnya dulu nama Uzza yang sudah mati, sekarang patungnya nggak bisa apa-apa, berkedip pun nggak bisa, menggerakkan salah satu anggota badannya juga nggak bisa. Kalau di tangan si Uzza, patung Uzza itu diletakkan roti, sepotong roti, lalu roti itu dirampas oleh binatang, diambil oleh lalat, oleh binatang kecil, oleh serangga, apa bisa mempertahankan? Enggak. Masa yang kayak begitu menjadi maula, tempat berlindung?
Maka kata Nabi SAW jawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah yang menjadi maula kami. Kalian gak punya maula. Uzza itu bukan apa-apa. Gak bisa apa-apa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Inilah cakupan makna yang ketiga dari perwalian Allah secara khusus. Jadi yang pertama adalah memberikan bimbingan, tarbiyah, pendidikan, taufik, hidayah. Yang keduanya mengampuni dosa dan rahmat. Yang ketiganya memberikan pertolongan ya, dalam menghadapi musuh-musuh. Keempat, wa taqtadi kadzalik mannahu alaihim yaumal qiyamah bidukhulil jinan wan najati minan niran. Keempatnya, perwalian, maula Allah, wali Allah mencakup makna memberikan karunia kepada orang-orang mukmin pada hari kiamat dengan dimasukkannya mereka ke dalam surga dan diselamatkannya mereka dari api neraka. Dan ini dijelaskan, diisyaratkan dalam beberapa ayat. Pertama, Al-Quran surah Al-An'am 127. Allah menyatakan, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka, bagi orang-orang mukmin ada negeri keselamatan di sisi Allah, yaitu surga. Dan Allah lah wali bagi mereka karena apa-apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan. Maka Allah menjadi wali bagi mereka dengan cara dimasukkan ke Darussalam. Kedua, lihat Al-Quran surah Fussilat 30-32. Allah menyatakan, Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Dari kebahagiaan memperoleh keuntungan dari panen itu, pokoknya puaslah. Lalu bertanya dia, ya Rasulullah, apakah kita di surga bisa bertani? Para sahabat tuh tertawa mendengar hal itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, kalau dia menginginkannya, dia ada seorang petani, hobinya bertani, kebahagiaannya dalam bertani, kebahagiaannya ketika memperoleh panen yang berlimpah, saat itu minta, ya Allah saya ingin bertani. Saat itu diberikan lahannya, saat itu dia garap, saat itu dia tanam, tak berapa lama menghasilkan panen yang melimpah, dia bahagianya luar biasa. Jadi Allah menyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusuhum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga akan diberikan semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian akan diberikan apapun yang diminta oleh kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai kemuliaan, pemberian, hidayah, sajian sajian yang Allah berikan sebagai yang Ghafur dan Rahim. Itulah makna perwalian Allah secara khusus. Jadi mencakup 4 atau 5 poin. Yang pertama, perwalian secara khusus itu memberikan bimbingan, memberikan taufik dan hidayah, ya, pembinaan dan pendidikan. Yang kedua, memberi ampunan dan rahmat. Yang ketiga, memberikan pertolongan, menguatkan dalam menghadapi musuh-musuh.
Dan yang keempatnya memberikan anugerah di akhirat berupa surga dan diselamatkan dari api neraka. Ya. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana caranya untuk memperoleh perwalian dari Allah dengan makna yang khusus tadi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan sebab-sebab yang menjadi penyebab seseorang memperoleh perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Seseorang memperoleh taufik, pertolongan, dan seterusnya. Ya. Salah satunya adalah pertama tentu saja iman dan takwa. Berimanlah, bertakwa. Tingkatkan kualitas kadar keimanan dan ketakwaan. Allah akan jadikan dia sebagai wali. Allah akan berikan perwalian dia kepada orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak juga mereka berduka cita. Siapa wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bagi mereka akan ada berita gembira dalam kehidupan di dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan dalam kalimat Allah dan itulah keberuntungan yang besar. Perwalian dari Allah, predikat sebagai wali Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan iman yang benar dan takwa kepada Allah baik ketika sendirian ataupun ketika di tengah orang banyak. Perwalian dari Allah hanya bisa diraih dengan kesungguh-sungguhan dalam bertaqarrub kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya baik yang fardu termasuk yang sunnah, intensif mendekat kepada Allah sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam bahwa Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis kursi. Kata Allah, man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'idannahu. Kata Allah, siapa orang yang memusuhi wali-waliku, aku akan umumkan perang kepada orang itu. Siapa ini berani memusuhi waliku, perang, kata Allah. Aduh, diajak perang oleh Allah. Na'udzubillah ya. Jangankan oleh Allah tuh diajak perang oleh penguasa suatu negara yang memiliki militer yang kuat aja, wah sudah hancur kita. Allah ini raja di raja, penguasa semesta alam. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepada dia. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu pun yang lebih aku sukai dibanding dengan melaksanakan apa saja yang aku wajibkan kepada dia.
Jadi cara pendekatan diri kepada Allah yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah adalah mengerjakan amalan-amalan yang fardu, yang wajib. Rukun Islam tuh. Salat yang 5 waktu, lakukan sebaik-baiknya. Berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Saum Ramadan, zakat, infak, sedekah, haji atau umrah. Nah kayak begitu tuh. Pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai adalah dengan mengerjakan apa yang Allah fardukan. Terus, dan tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah seusai yang fardu. Setelah yang fardu, yang sunnah juga dilakukan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai. Siapa orang yang ingin memperoleh kecintaan Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, lakukan yang fardu, laksanakan yang sunnah. Maka apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu kepadaku pasti akan aku beri. Dan bila dia minta perlindungan kepadaku pasti akan aku berikan perlindungan. Jadi cara meraih perwalian dari Allah adalah iman, takwa, dekatkan diri kita kepada Allah. Lakukan yang fardu, laksanakan yang sunnah. Jauhi yang haram, hindari yang makruh. Dan manusia yang paling afdal perwaliannya kepada Allah, wali Allah yang paling utama di kalangan manusia, pertama para nabinya. Dan di kalangan para nabi yang paling afdal adalah siapa? Para rasulnya. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Kalau nabi banyak, ada lebih dari 100.000 orang. 125.000 orang nabi itu. Tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Nabi Adam, beliau nabi bukan rasul. Nabi Khidir, beliau nabi tapi bukan rasul. Jadi di kalangan para nabinya yang paling afdal para rasul. Di kalangan para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi. 5 orang ulul azmi itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Kelima nabi yang menjadi ulul azmi ini disebut oleh Allah dalam satu ayat. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan agama ini. Yang agama ini telah kami wasiatkan kepada Nuh. Disebut Nuh. Dan aku telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Dan aku telah wasiatkan agama ini juga kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Tegakkan agama ini. Dan jangan berpecah belah di dalamnya. 5. Nuh, Nabi Muhammad, alaihissalatu Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini yang kemudian disebut dengan ulul azmi. Orang-orang, para rasul yang memiliki ketegaran yang luar biasa. Karena godaannya yang sangat dahsyat. Tapi tegar. Dan di kalangan ulul azmi yang 5, yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah imamul mursalin, imamnya para rasul. Sayyidu waladi Adami ajmain. Sayyidu waladi Adam ajmain. Beliau adalah penghulunya para manusia semuanya. Pemimpin seluruh manusia.
Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik manusia di kalangan seluruh umat manusia di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti terakhir pada hari kiamat, yang paling utama, paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembeda nyata siapa yang menjadi wali Allah dan siapa yang menjadi musuh Allah. Tak bisa seseorang dianggap wali Allah kecuali kalau orang itu beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada ajaran yang dibawanya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik aspek lahirnya maupun batinnya. Siapa yang mengklaim dia mencintai Allah, mengklaim dicintai oleh Allah, mengklaim menjadi wali Allah, tapi dia tidak mengikuti Nabi SAW, maka hakikatnya dia itu bukanlah wali Allah. Bahkan orang yang menyelisihi ajaran Allah dan termasuk musuh-musuh Allah dan wali syaitan. Syarat menjadi wali Allah, syarat mencintai Allah, syarat dicintai oleh Allah, ikuti Nabi SAW. Siapa yang mengada-adakan ritual, cara ibadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Nabi, ditolak dan dianggap menyimpang. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu surah Ali Imran ayat 31. Katakan oleh Muhammad, jika kalian semua betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dalam ayat ini Allah menerangkan siapa yang mengikuti Rasul, Allah akan mencintainya. Siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasul, dia bukanlah wali Allah. Makanya ayat ini oleh para ulama disebut dengan ayatul imtihan. Ayat ujian yang menguji benar tidaknya pengakuan seseorang mencintai Allah. Kalau memang mencintai Allah, buktinya harus diwujudkan dalam bentuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak di kalangan manusia yang menyangka dirinya wali Allah atau menyangka ada seseorang termasuk wali Allah, padahal hakikatnya bukan. Hanya pengakuan, klaim, iddia. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka itu adalah wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Mereka mengklaim tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi, kata orang Yahudi, atau kecuali Nasrani, kata orang Nasrani. Orang-orang musyrikin Arab juga mengklaim, mengaku-ngaku mereka lah wali Allah yang Allah tetapkan mereka itu di Mekah dan menjadi tetangga bagi rumah Allah. Kan orang-orang musyrik Arab di sekitar di Mekah waktu itu menjadi pengurus dari rumah Allah. Tapi oleh Allah dibantah. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal 24, wahum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun. Orang-orang musyrik itu menghalang-halangi orang lain dari Masjidil Haram, padahal mereka itu bukan walinya. Wali bagi wali Allah itu tiada lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Yahudi mengklaim mereka wali Allah, kekasih Allah. Nasrani juga begitu, orang-orang musyrik Arab juga begitu. Tapi mereka malah menentang aturan Allah Azza wa Jalla. Menyimpang dari apa yang dicontohkan, bahkan menentang ajaran Nabi SAW.
Oleh Allah dibantah, mereka bukanlah wali Allah tapi wali syaitan. Karena yang mereka ikuti syaitan untuk menentang aturan Allah dan Rasulnya. Demikian juga kalangan mulahidah yang berkeyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya keyakinan Allah menyatu dalam dirinya. Allah menyatu dengan semua bendanya. Allah itu menyatu dalam semua alam, semua makhluk ciptaannya. Dari sini lahir Allah ada di mana-mana. Allah ada di batu sebab Allah menyatu dengan batu. Allah ada di pohon sebab Allah menyatu dengan pohon. Allah ada dalam diri kita sebab Allah menyatu dengan diri kita. Akhirnya Allah ada di mana-mana. Perkataan Allah ada di mana-mana adalah perkataan wahdatul wujud. Allah manunggal dengan makhluknya dan itu berbahaya. Menyimpang. Mereka yang seperti itu tidak bisa membedakan mana Rabb, mana Marbub, mana Khalik, mana makhluk. Karena menyatunya antara Khalik dan makhluk, antara Allah dengan ciptaannya. Tapi bagi mereka inilah hakikat dan puncak dari kewalian mereka di sisi Allah. Pada hakikatnya ini ilhad dan ta'til serta memusuhi ajaran Allah. Tapi mereka mengklaim wali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka tidak semua orang yang mengklaim wali Allah dianggap sebagai wali Allah. Wali Allah itu dilihat dari keimanan, dari ketakwaan, dari memelihara amalan yang fardu dan menjauhi semua yang haram, melaksanakan yang sunnah, menghindari juga yang makruh-makruh. Dan sekarang mah orangnya ku bingung-bingung dan bodoh-bodohna. Orang gila juga disebut tuh ini wali Allah, ditutur-tutur. Di apa ditutur-tutur diikuti. Ada kan yang begitu? Berpakaian compang-camping, rokok, ngomongnya ngaco, ini wali Allah. Entah sholat, entah tidak. Apalagi berkeyakinan, oh sholat wali Allah mah khusus beda dengan kita. Kalau beda dengan kita berarti beda dengan Nabi SAW. Karena kita kan mengikuti tata cara sholat Nabi SAW. Oh kita mah gak akan kesampaian ilmunya. Gak kesampaian bagaimana? Ada ilmu matu Quran sunnah. Quran menjelaskan dengan gamblang. Sunnah menjelaskan juga dengan terang benderang. Bagaimana tidak bisa diikuti? Bagaimana tidak bisa difahami? Jadi, walaqad yassarnal Quran. Kami telah mudahkan Al-Quran bagi kalian. Kalau ada ajaran Allah yang tidak bisa difahami oleh orang awam, berarti ya Allah tidak menjelaskan dengan gamblang. Kalau begitu, ya. Nabi SAW menyatakan, ma min syai'in illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun kecuali telah diterangkan, telah dijelaskan kepada kalian tentang hukum-hukumnya. Gamblang ini ajaran Islam. Bagaimana ada ajaran yang tidak bisa difahami? Al-Quran ini disebut tibyanun likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Terus ada yang mengklaim, oh kita mah nggak sampai ilmunya seperti yang difahami oleh wali Allah. Loh. Kalau begitu ada ilmu yang disembunyikan oleh Allah yang tidak diberikan secara umum kepada manusia. Nggak bisa begitu. Ya. Berdasarkan hal itulah maka yang namanya wali Allah subhanahu wa ta'ala terlihat. Pertama imannya, ketakwaannya. Dia melaksanakan semua perintah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Menjauhi seluruh yang dilarang. Tidak aneh-aneh. Akhlaknya paling mulia di kalangan seumumnya manusia. Nampak kelihatan secara jelas dalam kehidupan ibadahnya, dalam kehidupan sosialnya juga ya. Itulah yang namanya wali Allah. Adapun orang-orang yang tidak demikian, tidak terlihat melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang melanggar larangan Allah Azza wa Jalla ya. Tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, entah bisa baca Quran entah tidak, apalagi hafal Quran, hafal ribuan hadis, enggak sama sekali, lalu dianggap sebagai wali Allah, maka itu jauh.
Pada hakikatnya orang-orang tertipu oleh wali syaitan yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah penjelasan kita tentang al-wali dan maula. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas penjelasan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon langsung di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Kita ke penanya melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Zidan di Cibenying. Ya, silakan Abu Zidan di Cibenying. Pertanyaannya mungkin sedikit keluar, Pak Ustadz ingin mendapatkan penjelasan singkat tentang salah satu zikir pagi yang bunyinya itu subhanallah wa bihamdi wa adada khalqih dan seterusnya, itu yang mungkin secara singkat saja kalau misalnya dirasa waktunya tidak mencukupi gitu. Itu saja Pak Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Abu Zidan di Cibenying. Cibenying itu daerah Cicadasnya. Salah satu lafaz dari zikir pagi adalah subhanallahi adada khalqih. Maha suci Allah, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi adada khalqih. Maha suci Allah. Sucinya itu apa? Sebanyak jumlah makhluknya. Maknanya tak terbatas. Kemahasucian Allah, keterpujian Allah dengan kesucian dan keterpujian yang tak terbatas. Makhluk Allah itu tidak bisa dihitung. Manusia bisa disensus. Walaupun tidak akurat 100%. Pasti ada yang kelewat. Pasti ada yang tersensus 2 kali, 3 kali mungkin. Sangat mungkin. Tapi perkiraan umum bisa diduga sekian, tapi tidak akurat 100%. Nah, adapun binatang, wah jenisnya aja kita nggak tahu berapa juta jenis binatang. Satu jenisnya jumlahnya, wah nggak bisa dihitung. Semut, salah satu makhluk Allah semut. Ada berapa jenis semut? Ada semut kecil, merah, ada semut kuning, ada semut hitam, ada semut api. Tahu bahasa Sundana semut api apa? Kararangge. Kalau ngigit beracun, perih gitu ya, seperti dibakar. Makanya disebut semut api, meren, ya. Bisa mati orang disengat ribuan semut kayak begitu. Semut aja entah berapa jenis, puluh, ratus atau ribu jenis. Dan satu jenisnya entah berapa triliun jumlahnya. Itu yang kecil, ya. Yang kecil-kecil yang lain banyak. Lebah gitu, lebah aja ada beberapa jenis juga, ya. Ada lebah tawon, ada lebah macam-macam, macam-macam. Bahasa Sundanya sesered. Sesered itu kan banyak, ya. Pokoknya nyered-nyered itu disebut sesered. Menyengat, penyengat sesered itu, ya. Yang suka menyengat itu banyak. Belum lagi binatang-binatang lain. Ya, belum lagi bangsa jin, belum lagi bangsa malaikat. Ketika para ulama menyebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin, jamak dari alam. Imam Ibnu Katsir menukil penjelasan dari para sahabat, di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa alam itu semuanya ada 80.000 alam. 80.000 alam. Dan manusia, jin, binatang termasuk hanya salah satu alam.
Manusia, jin, dan binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati itu hidup di alam yang sama. Hanya beda dimensi mungkin antara kita dengan jin. Tapi di alam yang sama, di habitat yang sama, di lingkungan yang sama. Hanya satu alam. Itu satu alam. Itu ada 80.000 alam. Yang lainnya alam apa? Enggak tahu. Wallahu alam. Ada di mana? Wallahu alam. Alam barzakh sekarang sudah ada? Sudah ada. Di mana? Wallahu alam. Enggak tahu. Itu alam lain, alam gaib yang kita tidak bisa ke sana sebelum mati. Dan yang sudah ke sana tidak bisa masuk lagi ke alam kita, ke alam dunia. Begitu. Oleh karena itulah maka jumlah makhluk itu tak terbatas, tak bisa dihitung. Saking apa banyaknya. Keterpujian Allah, kesucian Allah itu saking sempurnanya, suci dengan kesucian yang sempurna, terpuji dengan keterpujian yang sempurna sampai tak berbatas. Maka disebut adada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya. Ya, dan inilah penyempurna dari sifat Allah pun tasbih mensucikan Allah, maknanya Allah itu nggak punya aib, Allah itu nggak punya kekurangan, Allah itu nggak punya kesalahan, Allah itu nggak punya kekeliruan. Suci Allah dari semua yang tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah maha terpuji Allah karena kesempurnaan seluruh sifatnya. Ya Allah itu suci dari semua kekurangan, ya semua sifat-sifat yang baik-baik itu pun sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Tak ada kekurangan sedikit pun ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, siapa di mana? Hamba Allah dari Depok, Ustaz. Ya, dari Depok. Silakan Ibu. Iya, Ustaz mohon maaf di luar tema. Ini ayah kami sudah meninggal. Beliau meninggal dalam keadaan muslim 6 bulan sebelumnya gitu. Kami baru mengetahui ketika beliau sudah meninggal itu di dompet beliau ada jimat gitu. Kami tidak tahu beliau apakah masih mempercayai jimat tersebut. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah saya masih bisa berdoa untuk beliau dengan doa yang Robbana firli wali walidaya wali mukminina yauma yakumul hisab, atau ada doa lain untuk beliau ya Ustaz? Syukran. Iya. Baik. Afwan. Baik, barakallahu fiik, Ibu hamba Allah di Depok. Iya, bukan boleh tapi tetap harus Ibu. Doakan ampunan. Doakan rahmat. Bahwa di dalam dompetnya ada jimat, apakah yakin musyrik? Ya, itu perbuatan syirik, tapi pertama itu syirik kecil. Yang kedua, tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik besar orangnya otomatis musyrik besar murtad keluar dari Islam. Tidak. Mungkin karena kebodohan, mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena syubhat yang meracuni pikirannya, dianggap ini baik, dianggap ini bagus. Atau mungkin saja itu tak sengaja terselip di dalam dompet, tidak dikeluar-keluarin padahal beliau tidak meyakininya sama sekali. Mungkin dimasukkan ke dompet itu untuk diperlihatkan ke ustaz, ditanyakan dengan bukti ini tapi nggak sempat, atau mungkin sempat tapi kemudian disimpan lagi. Belum tentu meyakini itu. Maka kalau tidak meyakini kesyirikan ayah tadi, yakini dia sebagai seorang muslim bertauhid. Sudah wafat 6 tahun yang lalu. 6 bulan yang lalu. Tetap wafatnya dalam keadaan muslim. Doakan. Isi doanya yang baik-baik. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan semua yang layak. Baca aja tuh. Doa yang biasa dibaca dalam sholat janazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waksilhu bilma'i wa thalji wal barad. Wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas
wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Lengkap itu sudah. Silakan doakan kebaikan, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan keselamatan dari azab kubur, dari fitnah kubur, dari api neraka ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ustaz, atas jawabannya kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik Ustaz. Mohon penjelasan tentang doa ketika berpisah sebelum melakukan perjalanan safar. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik, kurang lebih seperti itu. Apakah dapat berlaku juga untuk seseorang yang berpisah dengan anaknya karena sesuatu kondisi yang bukan safar, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan. Contohnya apa yang bukan safar? Berpisah, diadopsi orang? Mungkin pergi dari rumah, meninggal. Safar astaudiaka. Aku menitipkan engkau agamamu, terus menitipkan agamamu, menitipkan juga amal-amalmu, akhir dari amal-amalmu ya, amanahmu dititipkan kepada Allah. Oleh karena itulah, maka ketika ada orang yang mau berangkat safar, kita mendoakan dengan doa seperti itu. Lalu apakah ini juga berlaku bagi perpisahan antara orang tua dengan anak tapi bukan safar? Jadi maksudnya bertetangga gitu, tapi gak akan tinggal bersama lagi karena sudah nikah gitu. Karena itu bukan safar juga. Atau karena diadopsi oleh orang lain, atau karena tinggal bersama orang lain yang tidak akan bisa kembali ke kita gitu. Atau tinggalnya hanya dalam jangka waktu setahun 2 tahun, kontrak kerja, tidak boleh pulang ke rumah walaupun jarak 100 meter. Atau dalam kota yang sama, apakah begitu? Iya, barakallahu fiik. Pokoknya ketika si anak itu keluar rumah untuk tujuan yang baik, untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau jangka waktu yang lama ya safar. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kejadiannya perginya lama tapi tidak safar. Atau bahkan tidak pernah kembali. Mungkin seperti tadi diadopsi. Kalau diadopsi masih bisa pulang ya gitu. Boleh enggak kita mendoakan dengan doa itu? Ya boleh saja. Aku menitipkan engkau kepada Allah tentang agamamu, tentang amanahmu, dan tentang akhir dari amalmu tersebut. Supaya mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Sayang sekali tadi tidak diberikan contohnya, bukan safar tapi tidak akan kembali atau waktu kembalinya lama. Mungkin seperti ngantar sekolah ya. Sekolah sih buat gitu. Ngantar sekolah, bukan safar ya. Itu bukan safar ya. Itu doa untuk orang yang akan safar. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, atas jawabannya kami mengundang kembali pada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan bisa melalui pesan singkat Sudah putus ke nomor 0811227146 atau bisa melalui line telepon. Silakan yang akan menelpon di nomor 0226862637. Ya, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum. Assalam. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati, Ustaz. Bu Yati Melongri. Ya, silakan Bu Yati. Gini Ustaz, kalau saya selalu berdoa ya Allah, gabungkan kami nanti bersama Rasulullah dan keluarganya, para sahabat dan orang-orang soleh aja semuanya. Allahumma sholli. Terus yang kedua Ustaz, seandainya orang itu yang mesti banget sudah kelihatan nyata gitu setiap ininya suka itu masih sesajen, ganti-ganti gitu. Terus kita pernah dibahas kan, terus udah meninggal, apakah kita tetap harus mendoakannya selalu Ustaz untuk keselamatan dia di alam kubur gitu aja Ustaz.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yati di Melonggrin. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan kedua, kalau ada orang yang nyata-nyata musyrik, nyata-nyata melakukan perbuatan syirik seperti memberikan sesajian, berdoa kepada selain Allah, umpamanya dia di sawah bikin sesajian, ditanya ini sesajian untuk siapa? Untuk Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Dewi Sri itu dewa wanita yang diyakini oleh agama Hindu, Buddha, lama di Tibet gitu ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi percaya kepada adanya Dewi Sri. Dan itu syirik. Karena pertama meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah di alam jagat raya ini. Yang kedua meminta berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu kepada Dewi Sri, cuma memintanya dalam bentuk membuat sesajian yang asapnya diyakini, asap dari kemenyan itu diyakini sampai ke Dewi Sri. Lalu berakibat akan suburlah, gemburlah tanamannya dan menghasilkan panen yang melimpah. Umpama itu syirik, jelas nyata syirik. Lalu orang tersebut mati dalam keadaan demikian. Tapi suka sholat. Suka istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, seperti itu. Orang ateis juga bilangnya, oh my God. Tapi dia ateis, gak percaya kepadanya Allah. Tapi kalau ada hal yang menurut, oh my God gitu. Engkau percaya ke Allah, tapi nyebut oh my God. Ini juga sama gitu ya, suka astagfirullah, suka menyebut nama Allah, bahkan suka sholat. Kalau Ramadan saum. Tapi dia suka nyuguh. Diyakini sesungguhnya itu sampai ke dewa dan ke dewi. Ya. Nah, apakah kalau dia mati tetap kita boleh doakan ampunan dan rahmat? Taib. Tadi sudah saya katakan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan syirik besar orangnya otomatis musyrik. Karena boleh jadi dia melakukan itu karena ketidaktahuan. Karena tidak faham, belum ada yang mendakwahi. Atau ada yang memberitahu tapi dengan penjelasan yang tidak terfahami. Akhirnya tetap dalam keyakinannya. Tapi dia meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka orang itu terjerumus dalam syirik karena kebodohan, ketidaktahuan. Orang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan, tidak boleh divonis musyrik. Yang menjadi dalilnya itu adalah tentang para sahabat yang meminta dzatu anwat. Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah ij'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat. Tuh mereka juga punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu sejenis jimat. Terbuat dari kayu, tempat menggantungkan, menyimpan senjata-senjata untuk perang, sehingga kalau pedang, tombak, panah simpan di sana menjadi bertuah, menjadi sakti mandraguna, menjadi barang pusaka yang kasarnya ada isinya. Itu jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sembahan sebagaimana mereka juga punya patung sembahan. Minta dibuatkan dzatu anwat sama dengan minta dibuatkan patung sesembahan, dan itu syirik.
Para sahabat sudah terjerumus ke dalam hal itu, tapi karena kebodohan, ketidaktahuan. Ketika oleh Nabi SAW diberitahu itu syirik, mereka pun mengerti, faham, dan tidak minta lagi. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh, ayo syahadat lagi, kalian sudah murtad, sudah keluar, karena tadi sudah meminta perbuatan syirik. Tidak begitu, hanya diberitahu. Ini menunjukkan orang yang sudah memiliki itikad syirik, bahkan sudah meminta, sudah berupaya melakukan perbuatan syirik tersebut, tapi karena kebodohan tidak murtad dari Islam, cukup dikasih tahu. Nah, kalau orang tadi seperti itu, dia melakukan perbuatan syirik karena bodoh, karena tidak tahu dan tak ada orang yang memberitahu, dia tidak musyrik. Maka tetaplah doakan ampunan dan rahmat setelah kematiannya. Tapi kalau dia masih hidup, wajib dikasih tahu. Wajib didakwahi, wajib diterangkan, dijelaskan. Kalau sudah diterangkan, dijelaskan barulah dia itu melakukan perbuatan syirik karena ilmu, sudah mengetahui, sudah faham tentang hal tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya. Pertanyaan pertama, minta doa agar minta disatu golongankan dengan Nabi dan para sahabat. Boleh, bagus. Ya, boleh. Dan ini maknanya apa? Maknanya adalah minta diberi taufik hidayah untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita berada di samping Nabi SAW. Apa saja? Banyak. Pertama, akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Nah, kita ingin didekatkan kedudukan di hari kiamat dengan Nabi SAW, itu sama maknanya dengan ya Allah muliakan akhlak saya. Karena hanya akhlak yang bisa menyebabkan begitu. Dan akhlak yang mulia ini menjadi indikasi bagusnya tauhid dia dan ibadah dia. Makanya melahirkan kemuliaan akhlak. Kedua, ada seorang sahabat yang selalu membantu Nabi SAW, menyediakan kepentingan beliau. Kata Nabi SAW, sal, minta kamu sebagai upah. Dia bilang enggak. Dikasih upah enggak? Nabi maksa minta. Akhirnya orang ini melihat tidak ada jalan lain kecuali meminta. Maka dia menyatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta aku menjadi pendampingmu di surga. Aku menjadi orang yang dekat di sampingmu di surga nanti. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Maka bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Dan ini mengisyaratkan memperbanyak sujud. Mana memperbanyak sujud? Memperbanyak sholat. Ini sholat sunat. Dan sholat fardu tidak bisa ditambah. Tetap aja 17 rakaat. Ya. Perbanyak sujud, perbanyak sholat. Maknanya perbanyak sholat sunnah di samping yang fardu. Lakukan sebanyak mungkin sholat sunnah setelah sholat fardu, selain sholat fardu. Maka itu akan memenuhi keinginanmu menjadi pendampingku di surga nanti. Maka kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang dekat kedudukannya dengan Nabi SAW di surga. Itu sama artinya, ya Allah muliakan akhlak saya, ya Allah beri hidayah untuk rajin sholat dengan sholat yang berkualitas ya. Jadi tidaklah terlarang ya. Ini menjadi pertanyaan terakhir. Kalau begitu cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.